hidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Shalom adik-adik. Nah, bertemu lagi bersama kakak-kakaknya di ibadah gabungan. Oke, sebelum kita mulai ibadah nih, ada hal-hal yang perlu kita persiapkan. Apa ya, Kak Jen? Apa ya? Kalau gitu, yuk kita lihat sama-sama. Ayo. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita angkat pujian dengan judul apa nih, Kak Talita? Kita mau ngangkat pujian dengan judul Dari Terbit Matahari dan It's Good to See You Here With Me. Musik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, kita memuji Tuhan. Puji Tuhan, Puji Tuhan. puji Tuhan. Sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, Puji Tuhan. puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa. Sekarang kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan hadirat-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah gabungan kami.
Kiranya Kau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita itu sudah ada berdoa, habis itu puji nama Tuhan. Habis itu kita mau puji nama Tuhan lagi nih. Kakak mau undang kalian untuk bangkit berdiri dan kita puji nama Tuhan dengan judul Allahku Dahsyat. Musik. Siap-siap. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi apa? Dari barat sampai ke timur. Nama Yesus di sanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan kemuliaannya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus di sanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Tinggi, tinggi. Hey! Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Kita sama-sama dari awal. Kalian lebih semangat lagi ya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi dari barat sampai ke timur. Nama Yesus di sanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan kemuliaannya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus di sanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Tinggi, tinggi. Hey! Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Sekali lagi. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Serahkan haleluya. Adik-adik, sebelum persembahan, mari kita mengangkat satu pujian yang dalam judul lagunya tuh ada Doraemonnya, ada Power Ranger-nya. Kira-kira apa ya Kak Talita? Oh, judulnya itu adalah Yesus Jagoan Kita. Musik. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku
Baiklah adik-adik, tiba waktunya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Seperti biasanya, kita siapkan amplop persembahan, tulis tanggal hari ini yaitu Minggu tanggal 8 November 2020. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami ingin mengumpulkan persembahan syukur kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini Bapa. Berkati juga tangan anak-anak yang memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sementara persembahan dikumpulkan, mari kita angkat satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147, Di Sini Aku Bawa. Dan kakak-kakak remaja dimanapun kalian berada, Kak Esther harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Yeay. Oke, di sini Kak Esther mau mengucapkan terima kasih buat liturgos kita pada minggu hari ini. Ada Kak Talita dan Kak Jen dan juga Kak Windy. Oke, kakak-kakak sekolah minggu harus tetap semangat ya dalam melayani Tuhan melalui adik-adik kita di lingkungan gereja Gloria. Oke adik-adik, di sini Kak Esther mau informasikan buat kita semua bahwa ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja masih kita lakukan secara online. Iya, walaupun secara online, Kak Esther yakin dan percaya ya, adik-adik tetap setia, tetap semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, itu semua kita lakukan karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Kira-kira di kondisi seperti ini adik-adik harus kita memperhatikan beberapa protokol kesehatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Adik-adik sudah tahu? Pasti sudah tahu ya. Kita simak videonya. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu.
Ya, itu ya pesannya ya. Jadi kita harus tetap taat pada protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Jangan lupa juga adik-adik harus berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa melaksanakan semua kegiatan kita seperti biasanya. Oke adik-adik, di sini Kak Esther mau menginformasikan juga. Adik-adik tahu nggak? Sebentar lagi kita akan merayakan apa? Betul sekali, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Banyak tuh yang nanya sama kakak-kakak sekolah minggu, sama Kak Esther juga. Kak, sekolah minggu nanti mengadakan Natal apa tidak? Ya, Kak Esther jawab sekarang ya. Sekolah minggu kita memang tidak merayakan Natal seperti biasa, seperti tahun-tahun lalu di gedung gereja. Tetapi jangan sedih dong. Perayaan Natal sekolah minggu tetap ada, cuma caranya saja yang berbeda untuk tahun ini adik-adik. Jadi kakak-kakak sekolah minggu nanti akan datang ke rumah adik-adik. Kita akan membuat titik kumpul, jadi adik-adik nanti tidak jadi satu tetapi dipecah-pecah. Nanti kakak-kakaknya akan datang ke titik kumpul yang sudah ditetapkan. Titik kumpulnya akan Kak Esther informasikan di minggu-minggu berikutnya ya sayang ya. Nanti pada saat itu kita akan merayakan Natal secara kecil-kecilan di tiap-tiap kelompok-kelompok kecil itu. Jangan lupa loh, ada juga loh hadiah Natal buat kalian semua. Ya, Kak Esther harap bukan hadiahnya yang ditunggu, tetapi sukacita Natalnya yang kita rindukan itu yang boleh mengisi hati dan pikiran kita. Oke adik-adik, pada kesempatan ini juga Kak Esther tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik semua, baik anak sekolah minggu, kakak-kakak remaja, dan juga guru-guru sekolah minggu. Biarlah kiranya dengan bertambahnya usia kalian, kalian semakin setia kepada Tuhan, kalian semakin taat beribadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan jangan lupa, jadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Amin. Oke adik-adik, itu dulu beberapa informasi yang Kak Esther sampaikan pada minggu hari ini. Sekarang seperti biasa, kita akan pisah kelas PAUD kecil, tengah, besar, dan kakak-kakak remaja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Shalom adik-adik. Sekali lagi ya, shalom adik-adik. Ya, selamat pagi ya. Kakak yakin adik-adik semua pasti sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada minggu ini. Nah, supaya lebih semangat, kita mau angkat satu pujian dulu nih. Judulnya Di Tengah Badai Topan Dunia. Engkau perlindungan, keselamatan, dan penolong dalam hidup kami ya Tuhan. Mari sama-sama katakan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganku.
adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami anak-anak-Mu telah berkumpul Tuhan. Tuhan, pada kesempatan kali ini kami anak-anak-Mu sudah siap untuk memuji dan memuliakan dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau selalu berkati kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah kami nanti Tuhan Yesus. Tuhan, demikianlah doa yang dapat kami sampaikan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik tahu tidak tentang suku Beduin? Iya, namanya adalah suku Beduin. Jadi, suku Beduin itu adalah suku yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap adik-adik. Mereka adalah suku yang mengembara di padang pasir. Di suku Beduin ada seorang pemimpin yang bernama Syekh. Si Syekh itu kalau dia sudah mengangkat tongkatnya dan menancapkannya di pasir di mana tempat mereka berada, maka pelayan-pelayan Syekh akan segera membuat kemah dan tenda mereka di situ. Ngomong-ngomong soal kemah, 2 minggu lalu kita kan sudah ada membahas tuh tentang kemah suci Allah yang didirikan bangsa Israel adik-adik. Nah, minggu ini kita akan mengetahui bagaimana kondisi bangsa Israel setelah Allah tinggal di tengah-tengah mereka di dalam kemah suci. Shalom kelas besar, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan Kak Esther di sini. Kak Esther yang akan bercerita pada minggu hari ini tentang Tuhan hadir di tengah kaumnya. Oke, cerita minggu ini kalian bisa buka di Bilangan pasal 2 sampai pasal 4 ya. Lalu di pasal 7 ayat 1 sampai 10. Iya, di situ kalian bisa baca ceritanya adik-adik. Baiklah, sekarang Kak Esther akan mulai ya. Kita akan bercerita pada minggu ini tentang bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah kaumnya. Kita simak ceritanya berikut ini. Nah, adik-adik, sekarang kalian sudah melihat sket yang ada di layar handphone atau TV kalian. Di situ kita telah baca tadi dalam kitab Bilangan, di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel ada kemah suci. Nah, kalian bisa lihat ya, di dalam gambar tersebut ada kemah suci yang berukuran 45 meter kali 22,5 meter adik-adik. Di sekeliling kemah itu dipasang juga kemah-kemah dari tiap-tiap suku bangsa Israel menurut aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Ya adik-adik ya, kalian tadi sudah baca ya di Bilangan yang Kak Esther bilang tadi, pasal 2 sampai 4 ya, dan pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai 10. Ini berarti bahwa Allah ingin sekali menjadi pusat dalam kehidupan bangsa Israel adik-adik. Dan Allah juga ingin untuk mengatur hidup mereka. Nah adik-adik, kalau adik-adik memperhatikan gambar tadi, di sekeliling kemah suci tadi telah terdapat 12 suku daripada bangsa Israel. Ya, ada 12 kan adik-adik? Nah, tetapi ternyata ada satu suku yang namanya tidak disebut. Ada yang ingat? Iya, benar sekali. Yaitu suku Lewi. Tapi kira-kira kenapa ya? Kok suku Lewi itu tidak disebut? Ternyata suku Lewi itu dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan di kemah suci adik-adik. Ya, adik-adik bisa buka di kitabnya tadi di Bilangan pasal 3 ayat 11 sampai 13. Di situ telah dikatakan ya adik-adik, Kak Esther bisa bacakan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku." Ayatnya yang ke-13, "Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan."
Jadi sebenarnya semua anak sulung yang lahir dalam keluarga Israel itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Iya. Tetapi sekarang kondisinya Tuhan telah mengambil suku Lewi seluruhnya untuk mengganti semua anak sulung Israel. Kalau seorang pemuda dalam suku Lewi telah mencapai umur 30 tahun adik-adik, ia menjadi pelayan Tuhan sampai dia berumur 55 tahun. Lewi anak Yakub adik-adik mempunyai 3 orang anak laki-laki yang bernama Gerson, Kehat, dan Merari. Sehingga dari suku Lewi juga terbagi atas 3 suku, yaitu Bani Gerson, Bani Kehat, dan Bani Merari. Nah, 3 bani inilah yang bertugas untuk menjadi pelayan Tuhan di kemah suci. Makanya dari gambar tadi adik-adik bisa lihat posisi kemah mereka berada di paling dekat dengan kemah suci. Ya adik-adik ya. Jadi kemah Musa, Harun, dan anak-anak Harun dipasang di depan pintu gerbang kemah suci. Karena apa? Musa dan Harun juga kan berasal dari suku Lewi. Ya benar ya sayang ya. Dengan demikian adik-adik, apabila sudah waktunya mereka mau berpindah tempat adik-adik, jadi hanya orang-orang dari suku Lewi sajalah yang boleh membongkar kemah suci adik-adik beserta seluruh perabotannya. Kemudian mereka mengangkat dan membawa kemah tersebut ke tempat yang baru. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang ingin membantu mereka dari suku lain, ya adik-adik ya, yang mau menolong, mereka tidak akan diizinkan adik-adik. Karena kalau mereka memaksa adik-adik, mereka akan mati. Karena itu tugas sudah dikhususkan untuk suku Lewi. Tidak boleh suku yang lain adik-adik ya. Jadi hak menjaga dan mengangkat kemah suci diberikan kepada suku Lewi saja yang sudah dikuduskan oleh Allah. Nah, kalau adik-adik lihat, kemah-kemah dari suku-suku lainnya itu terletak agak jauh dari kemah suci. Tetapi posisinya itu tetap mengelilingi kemah suci secara teratur ya. Meskipun suku Lewi tidak terhitung di antara mereka, tetapi masih ada 12 suku lain. Ya, di situ kita tidak bisa melihat suku Yusuf ya, karena Yusuf juga anak Yakub ya, tapi nama Yusuf itu diturunkan kepada anak-anaknya, yaitu Efraim dan Manasye. Ya, adik-adik pasti ingat anak-anaknya Yusuf, Efraim dan Manasye, mereka lah yang terhitung dalam 12 suku daripada bangsa Israel. 3 suku yang menghadap ke timur, tempat matahari terbit, yaitu suku Yehuda yang didampingi oleh suku Zebulon dan Isakar. Ya, ada 3 suku. Jadi kalau misalnya perkemahan itu dibongkar dan rombongan mulai berjalan, ya ketiga suku inilah yang berjalan di depan, yang berjalan di muka. Ya adik-adik ya, suku Yehuda yang memimpin, tugas itu diperlihatkan dengan bendera. Zebulon dan Isakar bergabung dengan Yehuda. Ini menjadi hak dan kewajiban yang diberikan Tuhan kepada mereka adik-adik. 3 suku yang bertugas untuk memasang kemah-kemah ke arah selatan, ya, itu adalah suku Ruben yang didampingi oleh suku Simeon dan Gad. Ya, jadi yang menghadap arah selatan yaitu suku Ruben, suku Simeon dan suku Gad. Ya, adik-adik ya. 3 suku yang memasang kemah-kemah ke arah barat, beda lagi, yaitu suku Efraim. Nah, suku Efraim ini didampingi oleh suku Manasye dan suku Benyamin. Lalu yang menghadap ke utara, adalah suku Dan. Suku Dan yang didampingi oleh suku Asyer dan suku Naftali. Ya adik-adik ya. Jadi dalam perjalanan ketiga suku inilah yang posisinya berada di belakang. Nah adik-adik bayangkan aja bangsa Israel ini berjumlah 1,5 juta jiwa. Kalau misalnya orang sebanyak itu tentu saja pasti berhamburan atau tidak beratur ya kita mengatur posisi mereka. Ada yang mau duluan, ada yang mau dekat kemah suci, ada yang mau di sebelah barat, enggak mau di sebelah timur, mau yang sebelah utara, mau sebelah selatan. Pasti banyak sekali
kejadian-kejadian yang membuat kehidupan mereka menjadi tidak teratur ya adik-adik ya. Tetapi dalam hal ini Tuhan telah mengatur mereka. Jadi mereka hidup dalam damai sejahtera adik-adik. Tidak ada yang iri hati, tidak ada yang lari ke sana, lari ke sini atau tidak taat. Mereka semua tahu kemana arah mereka pergi dan apa yang menjadi tugas daripada mereka. Demikianlah Allah mengatur kehidupan mereka adik-adik. Sehingga bangsa Israel yang jumlahnya banyak itu ya adik-adik ya, merasakan damai sejahtera Allah dan bukannya merasakan kekacauan. Nah adik-adik ya, kalau kita sudah melihat kemah-kemah bangsa Israel pada waktu mereka beristirahat, kita pasti akan melihat pemandangan yang sangat rapi dan yang sangat teratur ya adik-adik ya. Walaupun mereka sering berpindah-berpindah tempat. Ya, bagaimana mereka dapat mengetahui kapan mereka harus berpindah tempat? Nah, adik-adik pasti tahu ya, yang memimpin mereka pada waktu siang hari dan pada waktu malam hari. Masih ingat pelajaran kita yang terdahulu? Iya, betul sekali, yaitu tiang awan sebagai tanda kehadiran Allah yang berada di kemah suci. Dia akan naik dan bergerak. Itu adalah tanda seperti kita kalau jalan di jalanan ada lampu hijau, itu menandakan bahwa ayo kita jalan. Nah, itu ya. Kalau tiang awan itu bergerak, naik dan bergerak, itu tandanya bangsa Israel harus jalan atau berpindah tempat lagi adik-adik ya. Kemudian anak-anak Harun akan meniup 2 nafiri yang terbuat dari perak tempaan ya adik-adik ya. Nah, kalau sudah bunyi nafiri yang ditiup oleh anak-anak Harun itu bukan tandanya kita ngumpul untuk rapat ya adik-adik ya. Tapi itu adalah tanda bahwa kemah harus dibongkar dan seluruh rombongan harus mulai berjalan. Nah, itu tandanya. Kalau sudah mendengar suara nafiri tersebut, berarti yang harus berjalan di muka tadi adalah suku apa tadi yang Esther bilang? Iya benar, yaitu suku Yehuda, Isakar, dan Zebulon. 3 suku ini harus siap-siap lebih dahulu dan harus siap-siap untuk mulai berjalan. Dan tugasnya dari Bani Merari, suku Lewi tadi adik-adik, mereka melipat semua tirai kemah suci dan layar pelatarannya adik-adik. Juga tirai dari pintu pelataran yang mengelilingi kemah suci dan mesbah beserta semua tali-tali yang ada di situ ya adik-adik ya. Mereka mengangkutnya ke atas 2 kereta adik-adik yang masing-masing ditarik oleh 2 ekor lembu. Bani Gerson membawa semua yang terbuat dari kayu ya, semua tiang dan perabotan-perabotan kayu kemah suci yang dimuat di atas 4 kereta yang masing-masing ditarik oleh 2 ekor lembu. Lalu di belakang 4 kereta itu berjalan suku Ruben, suku Simeon, suku Gad. Di belakang mereka adalah Bani Kehat, anggota suku Lewi, yang mengangkat tabut perjanjian dan perkakas suci lainnya di atas bahu mereka. Ya, perkakas tersebut tidak boleh dimuat di atas kereta adik-adik dan harus dibawa di atas tiang ya. Yang membawanya adalah para imam. Sesudah itu disusul oleh 6 suku lainnya, yaitu suku Efraim, suku Manasye, suku Benyamin, suku Dan, Asher, serta Naftali ya, berjejer sampai di belakangnya. Seperti ketika bangsa Israel meninggalkan Mesir adik-adik, tiang awan selalu berjalan di depan mereka ya. Itu menandakan kehadiran Allah. Oke, ketika tiang awan berhenti, bangsa Israel baru mengetahui bahwa mereka sudah sampai di tempat perkemahan yang baru. Mereka lalu membangun kemah suci dan kemah mereka di sekitarnya. Adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak apa yang dibicarakan dan dibahas oleh orang-orang Israel pada waktu mereka berjalan atau beristirahat? Hanya satu yang mereka bicarakan, yaitu negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka merindukan atau menantikan di mana mereka tidak perlu lagi berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi mereka juga merindukan bagaimana mereka tinggal di tanah yang berlimpah susu dan madunya adik-adik, dan tidak perlu makan mana yang diberikan Tuhan dari surga ya.
dan ada air yang cukup. Adik-adik, mereka merindukan tempat seperti itu. Mereka merindukan tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Allah. Mereka juga menginginkan untuk membangun rumah. Mereka bisa menanam pohon, beternak, berkebun ya adik-adik ya. Jadi itu adalah pembicaraan mereka selama mereka melakukan perjalanan atau saat mereka beristirahat. Harapan mereka adalah negeri perjanjian yang telah didiami oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyang mereka. Jika dahulu Abraham, Ishak, dan Yakub diam di tanah perjanjian tersebut sebagai orang asing, maka sekarang bangsa Israel yang sedang berjalan ini akan masuk ke negeri itu sebagai pemilik, bukan orang asing lagi ya. Begitulah janji Allah kepada mereka. Mereka sudah tidak sabar lagi adik-adik. Wah, kapan ya? Kapan kita sampai ya katanya. Tetapi tentu saja semuanya itu Tuhan Allah sendiri yang menentukan kapan mereka akan sampai ke tanah perjanjian tersebut. Adik-adik, itu tadi cerita dari Kak Esther. Seru nggak? Seru dong. Semoga adik-adik memahaminya ya. Nah, untuk merespon cerita firman Tuhan, kita angkat satu pujian dengan judul Tuhan Yesus Cinta Segala Bangsa. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Baik adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membimbing ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ini ya Bapa. Dan tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan tadi juga kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Esther. Kiranya apa yang kami dengar Tuhan, apa yang kami baca tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sekarang ya Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami Tuhan, dan kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kiranya Kau berkati pekerjaan kami dan aktivitas kami Tuhan. Dan sempurnakanlah dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, kita dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu.